Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini Anda berada mengikuti ibadah doa malam GKI Palembang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan bersama-sama mempercakapkan ya talk show yang mengambil tema keluarga impian. Bapak Ibu, tema tentang keluarga diambil karena bulan ini adalah bulan keluarga. Jadi mari kita bersama-sama kupas habis mengenai keluarga impian ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama saya ada Bapak Pendeta Surya. Selamat malam Muse. Ya, selamat malam Bu Nani dan teman-teman semua. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga impian. Saya jadi ingat ketika saya masih pacaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga impian itu merupakan istilah yang namanya juga masih impian ya. Pasti yang memikirkannya pada waktu itu yang belum menikah. Bapak Ibu, siapa yang tidak ingin memiliki atau memimpikan keluarga yang bahagia? Nah, masalahnya impian yang seperti apakah yang dimiliki oleh kita masing-masing mungkin berbeda ya. Setiap kita tapi rata-rata memimpikan keluarga yang mungkin berkecukupan, kaya raya, kemudian ya bisa keluar negeri, tapi sekarang masih susah ya karena pandemi ya. Dulu menjadi impian itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya maksud saya jalan-jalan ke luar negeri bersama keluarga seperti itu. Lalu juga setiap kita pasti memimpikan memiliki anak-anak yang sehat, baik, sopan, berhasil dalam studinya ya maksudnya betul. Kemudian mimpi tentang keluarga yang lain, tentu kita memimpikan memiliki keluarga yang selalu rukun ya, indah lah pokoknya, setiap pulang selalu kemana-mana bersama, selalu bisa saling sharing dan sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, namun dalam kenyataannya tidak seperti yang diimpikan. Mungkin kita memiliki pasangan atau kita bersama-sama, apalagi saat ini pandemi, situasinya tidak seperti yang diharapkan. Situasi usaha yang tidak mudah. Kemudian bisa juga kita memiliki anak-anak yang kita ngomong susah diatur Muse. Waduh, sepertinya impian kita berantakan. Nah kira-kira Muse apa yang salah gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehadiran Muse Surya akan mengajak kepada kita untuk sedikit mengevaluasi apakah benar sih impian kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Kira-kira seperti itu ya Muse ya. Mari Muse silakan. Ya baik, selamat malam teman-teman semua, juga Bu Nani. Jadi keluarga impian itu ada satu kerinduan setiap kita dari pertama kali mungkin waktu kita pacaran, lalu kemudian kita menikah, kita mengharapkan yang terbaik, satu impian. Dan biasa seringkali dirundingkan gitu kan. Tapi setelah menikah ternyata baru menyadari realitanya tidak seperti yang diimpikan. Banyak hal yang berubah gitu kan, banyak hal yang tidak disadari. Kita mimpi biasanya kan secara garis besar, tapi setelah berumah tangga kan detail sekali, tiap hari 24 jam kira-kira gitu ya, dengan pasangan, lalu dengan anak-anak gitu. Nah dalam keadaan seperti itu baru kita menyadari ternyata impian tidak seperti yang kita harapkan. Nah sehingga akhirnya setiap orang mempertimbangkan bisa punya mimpi yang macam-macam. Nah teman bingungnya adalah apakah mimpi kita itu yang terbaik. Nah seringkali kita anggap itu yang terbaik menurut kita sendiri kan. Dan kita dengan pasangan kita merasa ini yang terbaik. Atau kita ikut orang lain. Oh semua orang punya mimpi seperti itu di dunia. Konsep nilai dunia yang hari ini ada. Dengan segala apalagi hari ini kita lihat banyak iklan, banyak medsos gitu ya. Banyak hal yang mempengaruhi kita. Nah tapi saja kita hari ini kembali pada keluarga impian yang sesuai dengan yang Tuhan mau dalam firman Tuhan. Maka saja kita baca dulu bagian firman Tuhan yang boleh ingatkan kita kembali. Dalam firman Tuhan tentu banyak sekali contoh firman Tuhan ingatkan kita tentang keluarga yang Tuhan harapkan. Ada keluarga yang ideal, ada juga contoh-contoh kisah-kisah keluarga yang tidak ideal. Supaya kita juga bisa lihat, jangan mencontoh, jadi satu peringatan buat kita jangan diikuti gitu kan, sesuatu yang buruk. Nah saja kita hari ini kita belajar yang dua bagian firman Tuhan jadi prinsip umum, yang saja kita boleh mengarahkan kita kembali, kita punya satu konsep kembali keluarga impian yang bagaimana, yang sebenarnya Tuhan mau kita boleh bentuk dalam rumah tangga kita. Jadi sebenarnya mimpi siapa ya Muse ya yang harus diikuti? Atau mungkin mimpinya indah, bangun-bangun lihat kenyataannya beda. Silakan Muse lanjut. Ya. Mari kita akan lihat dua bagian firman Tuhan yang boleh mendasari kita, mengarahkan kita pada impian, keluarga impian kita. Pertama dari kitab Maleakhi pasal yang kedua ayat 14 sampai 16. Maleakhi pasal kedua ayat 14 sampai ke 16 firman Tuhan berkata, "Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu.
Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia kepada istri dari masa mudanya, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Dalam bagian ini yang pertama yang kita boleh perhatikan, jadi garis besar kita adalah dikatakan istri pada masa mudamu, dikatakan dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Yang dalam terjemahan lain katakan itu companion atau partner. Jadi istri sekutumu di sini dikatakan teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Teman sekutu itu satu teman seperjalanan, dan dikatakan istri perjanjian itu sama-sama mewarisi janji Tuhan sebagai umat Tuhan, umat perjanjian. Lalu dikatakan dari kedua ini dihasilkan adalah keturunan ilahi. Jadi anak-anak adalah keturunan ilahi. Nah, itu yang kita boleh perhatikan yang menjadi prinsip buat kita. Istri khususnya adalah teman sekutu, teman seperjalanan dikatakan, dan teman dikatakan istri seperjanjian yang Tuhan berikan. Lalu dalam keluarga kita, teman seperjalanan itu kemudian Tuhan lengkapi dengan anak-anak kita menjadi keturunan ilahi yang hadir. Lalu yang kedua, prinsip umum juga kita dapatkan dari kitab Kolose. Kolose pasal yang ketiga, ayat ke-18 sampai ke-21. Kolose 3 ayat 18 sampai 21, saya bacakan buat kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Bagian ini adalah satu prinsip umum bagaimana setiap anggota keluarga itu dikatakan tahu akan role atau peran mereka masing-masing. Istri bagaimana, suami bagaimana, anak-anak bagaimana, lalu bapak-bapak dan juga sebenarnya orang tua. Ini prinsip umum gambaran kita, dan setiap anggota keluarga ada dikatakan role-nya masing-masing yang Tuhan mau jadi bagian hidup kita masing-masing. Itu yang kita lihat dari prinsip firman Tuhan. Berarti keluarga impian itu sebetulnya adalah keluarga di mana masing-masing anggota itu melakukan peran yang seharusnya sesuai dengan firman Tuhan gitu ya Musa? Iya, jadi kalau kita belajar kembali dalam prinsip keluarga impian itu adalah masing-masing ada role-nya masing-masing. Tapi kalau kita boleh belajar dari firman Tuhan, kita mulai dari awalnya gitu ya, sebagai seorang Kristen. Nah kita hari ini belajar dari prinsip Kristen. Prinsip Kristen yang pertama adalah kita percaya Tuhan Yesus, mengenal Tuhan gitu kan. Itu tidak bisa ditawar. Dalam satu keluarga impian tentu dalam setiap anggota keluarga adalah mengenal Tuhan. Itu keluarga impian kita ya. Jadi setiap kita kalau kita punya keluarga, kita harapkan setiap anggota keluarga mengenal Tuhan secara pribadi, percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah setelah percaya Tuhan Yesus, Alkitab katakan sebagai anak Tuhan, apa yang menjadi hidup kita di hadapan Tuhan? Adalah dikatakan bagaimana kita menjadi murid Tuhan. Kita murid Tuhan yang sejati, ikut Tuhan. Kita taat kepada Tuhan, jadi murid yang taat kepada Tuhan. Itu yang seharusnya. Itu yang pertama yang kita harus punya. Jadi saya percaya dalam keluarga impian, prinsip yang pertama yang kita boleh temukan adalah dalam keluarga itu setiap anggota keluarga mengenal Tuhan secara pribadi, dan setiap anggota keluarga menjadi murid Tuhan yang sejati. Itu yang pertama, saya dengan Tuhan gitu kan. Nah baru kemudian kita lihat dalam keluarga impian itu baru kemudian tadi role-nya ya. Role masing-masing, suami jadi suami yang baik, istri yang baik, lalu istri jadi istri yang baik, anak jadi anak yang baik, jadi orang tua yang baik. Nah secara garis besar kan kita tahu tadi ya, suami mengasihi istri, lalu kita tahu juga prinsip Alkitab suami adalah kepala keluarga, lalu istri juga menghormati suami, istri juga dikatakan Alkitab ajarkan kita istri menjadi penolong sepadan bagi suami, lalu suami dan istri jadi orang tua yang baik pada anak-anak. Mengajar anak-anak boleh mengenal Tuhan, boleh mengasihi Tuhan. Membawa mereka bertumbuh dari masa anak-anak mereka. Lalu anak-anak kemudian juga tahu mereka menghormati orang tua, taat orang tua, menghargai orang tua. Itu secara umum. Nah kalau semua tempat masing-masing role-nya, itu jadi keluarga yang ideal kan ya. Wow, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi saya menarik sekali ya. Seringkali kita berpikir bahwa keluarga impian itu adalah tergantung pada apa yang dimiliki gitu ya Musa ya. Orientasinya pada apa yang dimiliki, yaitulah kekayaan atau rumah yang bagus dan sebagainya.
atau mungkin anak yang pintar dan sebagainya. Seringkali orientasi kita seperti itu. Tapi malam ini kita diingatkan melalui firman Tuhan yang disampaikan Musa tadi, bahwa sesungguhnya keluarga impian itu bukan orientasi pada apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kitanya ya Musa ya. Bagaimana kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan kemudian kita memahami dan melakukan peran masing-masing sebagai anggota keluarga. Kira-kira begitu ya Musa ya. Iya, kalau kita lihat dari firman Tuhan itu impian yang maksudnya yang ideal yang firman Tuhan ajarkan. Apakah itu jaminan Musa otomatis? Jadi misalnya nih saya sebagai istri, saya ikutin role yang disampaikan oleh firman Tuhan adalah saya tunduk pada suami misalnya. Kemudian suami saya juga tunduk pada firman Tuhan untuk mengasihi dan jangan berlaku kasar. Kemudian saya sebagai orang tua terhadap anak juga saya tidak sakiti hati anak saya, dan juga anak saya mentaati. Itu otomatis seharusnya ya Musa ya akan terjadi suasana yang bagus, bahagia, begitu Musa maksudnya ya. Iya, itu kalau masing-masing role-nya tepat, melakukan bagian role-nya masing-masing, itu perannya masing-masing, ya itu ideal kan, jadi impian gitu. Nah Bapak Ibu, tadi di awal kan kita bicara tentang impian Musa ya. Saya sempat berpikir kalau kita berharap hanya sebatas impian definisi kita, mungkin kita seringkali kecewa. Karena definisi manusia ya adalah tadi, bahwa keluarga yang bahagia itu keluarga yang punya ABCD dan sebagainya. Nah ketika kita sekarang dikoreksi, kuncinya bukan pada definisi punya ABCD, tetapi bagaimana kita memahami peran kita masing-masing dalam keluarga seturut firman Tuhan gitu ya Musa. Nah pertanyaan saya selanjutnya begini Musa, kan seringkali kita belum tentu memiliki pemahaman yang sama, baik antara suami istri ataupun orang tua anak ya. Bisa jadi mungkin si suami memiliki pemahaman yang sudah begitu dalam tentang firman Tuhan. Dia sudah paham betul bagaimana seorang suami seharusnya di hadapan Tuhan atau berlaku di keluarga. Nah tapi mungkin istrinya tidak. Nah kalau begitu bukankah nanti jadi seperti tidak sepermainan ya. Maksud saya suaminya pemahamannya begini, misalnya saya bermain bulu tangkis tapi kepada tembok gitu loh, karena dia tidak sepermainan. Capek dong Musa, kira-kira gimana Musa itu? Iya capek sih. Nah, capek deh gitu ya Musa. Iya kalau gitu ya. Nah tapi itu realita gini, jemaat sekalian juga kita bisa belajar ya Bu Nani ya. Impian kita seringkali itu dipatok dengan lingkungan tadi. Oh saya punya impian seperti ini. Lalu waktu kita lihat dalam tadi yang Alkitab ajarkan kita bilang, ini mah bukan impian saya gitu kan. Tapi kalau kita boleh jujur, apa yang dunia impikan itu, kita bisa melihat hari ini begitu banyak juga bukti kegagalan sih impian dunia ya. Kayak tadi saya ingin keluarga hidup mewah, hidup senang, ternyata setelah berlewat semua hidup ya begitu aja. Nggak ada nilai yang kekal, tidak ada sesuatu yang bernilai yang bisa diwariskan pada anak cucu kita. Nah tapi yang Alkitab ajarkan pada kita adalah satu nilai-nilai yang kekal yang kita bisa wariskan. Jadi impian kita adalah keluarga yang ideal, selain itu berkenan di hadapan Tuhan, itu juga akan menjadi satu warisan yang kekal, yang menjadi pengaruh yang baik pada dunia lingkungan sekitarnya. Nah tadi kisahnya ternyata ya tidak semudah itu gitu ya. Ternyata kita lihat saya oke, pasangan saya enggak, atau sebaliknya misalnya gitu kan ya. Apalagi pemahamannya berbeda, anak juga sama. Orang tua saya rohani banget kok saya enggak gitu misalnya ya. Gimana gitu kan. Nah dalam prinsip itu yang kalau kita belajar dalam situasi ini, kalau kita ingin mencapai keluarga impian, itu bagi saya adalah yang pertama adalah mulai dari diri kita sendiri. Saya dulu beresin, baru saya bisa memberikan pengaruh pada orang lain kira-kira gitu. Jadi seperti prinsip tadi, dalam keluarga impian yang kita capai yang pertama adalah saya dulu, saya kenal Tuhan enggak? Nah kalau saya udah kenal Tuhan, saya udah jadi murid Tuhan yang baik enggak? Nah waktu saya jadi murid Tuhan yang baik berarti saya berusaha taat dengan firman Tuhan, lalu saya lihat role saya apa. Kalau role saya jadi suami, saya mau belajar jadi suami yang baik. Kalau jadi istri yang baik. Kalau role saya adalah orang tua, ya orang tua yang baik. Kalau role saya adalah seorang anak, saya jadi anak yang baik. Nah memang sih nanti kayak tadi, kayak main bulu tangkis dengan tembok gitu ya Bu ya. Main sendiri. Main sendiri gitu. Tapi saya yakin prinsip ini adalah prinsip yang Tuhan mau kita lakukan di tengah dunia. Di tengah dunia sama, kita terang dan garam dunia. Dunia itu ya begitu, tapi bagaimana kita berikan jadi terang kan, jadi pengaruh yang keluar. Nah, waktu kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mau taat Tuhan, saya murid Tuhan, saya mau taat apapun yang Tuhan mau, saya lakukan. Nah, waktu kita lakukan bagian kita masing-masing, itu memberikan pengaruh sebenarnya keluar. Orang di sekitar kita, pasangan kita, anak kita, atau orang tua kita akan melihat hidup kita berbeda.
Jadi dalam banyak kisah sebenarnya banyak terjadi, walaupun memang kadang-kadang butuh waktu ya, setengah mati orang sadari ini berbeda gitu kan ya. Mereka nggak bisa terima mungkin awalnya, kok kamu beda, atau nggak peduli. Nah lalu kita yang menderita gitu kan, susah kan. Tapi sebenarnya kalau kita mau belajar taat, itu selain Tuhan bentuk kita makin indah, kita katakan karakter serupa Kristus kan ya, terus diperbaharui, kita juga bisa melihat itulah keluarga impian yang kita mau capai. Itu yang pertama ya. Mungkin yang kedua yang mungkin harus kita ingat, memang keluarga impian itu bukan hasil satu orang. Karena suaminya hebat, satu keluarga berubah. Enggak begitu juga ternyata. Atau istrinya hebat, satu keluarga berubah. Atau anaknya hebat, satu keluarga berubah. Enggak juga kan. Itu karena apa? Keluarga impian adalah hasil kerjasama satu keluarga. Tadi kan peran masing-masing, role-nya sesuai. Begitu satu role-nya nggak sesuai, keluarga itu ya nggak ideal gitu kan. Satu aja, orang tua, anaknya ada 10 yang bermasalah, ya sudah tidak ideal kan, kira-kira gitu ya. Nah Musa, ya nanti sebelum ke masalah keluarga ideal ya, saya ingat saya bertemu dengan pasangan muda, saya pernah waktu itu bertemu dengan pasangan muda yang mau menikah, lalu saya bertanya kepada mereka, mengapa kamu pilih, misalnya yang sama cowoknya ya, mengapa kamu pilih dia sebagai calon istrimu? Demikian juga sebaliknya saya tanya kepada yang wanitanya ya, kenapa kamu memilih dia sebagai calon suamimu? Nah, jawaban mereka ini menjadi jawaban rata-rata yang menjadi perenungan yang bisa dikonekkan dengan tadi Musa. Mereka rata-rata menjawab begini, oh iya karena dia adalah orang yang paling memahami saya. Oh iya karena dia membuat saya nyaman gitu loh Musa. Nah diperhatikan bahwa tanpa disadari ternyata kita memilih berpasangan atau hidup berkeluarga dengan orang lain itu orientasinya ke kita sendiri ya Musa ya, betul enggak? Nah tapi tadi dari yang Musa jelaskan itu jelas sekali bahwa kebahagiaan dalam keluarga itu adalah ketika kita memulai dari diri kita sendiri ya. Iya. Ya kan, itu artinya kan prinsip memberi lebih berbahagia daripada menerima kan, kira-kira itu tuh include ya, sepertinya indah sekali ya Musa. Nah berarti yang salah adalah harapan kita tentang sebuah kebahagiaan ya. Iya, lebih banyak kita seringkali gini berharap bahagia itu kita dengan cara menuntut. Iya, kamu harus begini, baru saya bahagia kan gitu. Kita bukan sayanya yang berubah supaya membahagiakan dia gitu. Betul. Wah ini Bapak Ibu Saudara sekalian luar biasa sekali loh. Kita seringkali mengharapkan kebahagiaan tuh orang lain memberikan terlebih dahulu kepada kita. Tetapi apa yang disampaikan Musa tadi indah sekali bahwa enggak, kita mulai dari diri kita sendiri dulu, kita udah benar belum di hadapan Tuhan gitu ya. Dan kita paham belum apa yang menjadi peran yang seharusnya bagi kita. Dan itu kita lakukan dulu, seperti itu ya Musa. Pertanyaan saya gini Musa, kembali ke tadi, apakah benar dijamin dan akan ada ketika masing-masing menyadari, punya pemahaman yang sama, apakah benar-benar sih ada keluarga ideal itu Musa? Karena ya jujur kemarin sih saya lagi baca firman tuh saya ingat kisah Ayub itu selalu mendoakan anaknya yang berpesta pora, artinya Ayub yang dinilai taat sekali, bahkan penderitaannya seringkali menjadi contoh bagaimana sekalipun orang yang taat dia tetap diizinkan Tuhan mengalami sesuatu, itu aja memiliki anak yang harus diminta ampun secara rutin karena mereka berpesta pora dan sebagainya. Nah Ayub yang benar aja nggak benar gitu loh Musa. Nah kira-kira apakah kita nih bisa berharap benar-benar kita mengalami keluarga yang impian tadi Musa? Kalau saya percaya sih tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Dan tentu kalau kita belajar dari prinsip Alkitab, keluarga adalah lembaga yang pertama yang Tuhan dirikan untuk manusia kan ya. Dan Tuhan ingin keluarga itu menjadi satu tempat yang pertama kali Tuhan menunjukkan berkatnya bagi keluarga. Jadi keluarga itu makanya kalau kita boleh lihat dalam Alkitab, Tuhan sangat perhatikan keluarga kan, sebenarnya keluarga itu penting. Sehingga begitu banyak contoh keluarga di Alkitab. Tapi memang itu ada beberapa contoh yang buruk supaya kita tidak mencontoh. Sebenarnya kan diingat kalau kamu begini nanti akibatnya begini. Misalnya ada yang keluarga yang pilih kasih sama anak, akibatnya anak akhirnya jadi hampir bunuh-bunuhan gitu kan. Ada keluarga yang tidak peduli dengan keluarganya, pentingan diri sendiri, akhirnya keluarga jadi berantakan. Banyak contoh di Alkitab. Nah itu sebenarnya mengajarkan kita kan. Nah sebenarnya yang Tuhan mau tentu ada keluarga ideal. Apakah ada? Saya yakin ada dan saya sudah menemukan banyak juga. Anak-anak Tuhan yang mau tadi kembali ke role-nya, bahkan paling baik bagi keluarga yang baru menikah, dari awal mereka menikah, mereka dari prinsip yang benar.
Jadi membangun pernikahan itu dengan prinsip yang betul-betul memang dari awal sudah betul kenal Tuhan dua-dua, sungguh-sungguh takut Tuhan gitu ya, hormat pada Tuhan. Waktu mereka membangun keluarga, akan menemukan keluarga yang kita akan lihat cukup ideal kira-kira gitu, walaupun mungkin nggak ada yang sempurna ya. Anak tadi kayak Ayub begitu baik, anaknya tetap aja pesta, jangan-jangan dia ada salah ngomong, dikatakan di pesta ya, dia mabuk, jangan mabuk, misalnya iya. pesta pora, jangan mabuk, siapa tahu gitu kan. Bisa aja tetap ada, nanti di terakhir juga kalau sempat saya akan ceritakan juga kisah seperti itu. Jadi itu bisa terjadi, tapi peran Ayub kan jelas, dia sebagai seorang ayah, peran dia benar. Saya jaga jangan sampai anak saya nggak benar gitu kan, gimana dia tetap berharap mendoakan anaknya sungguh-sungguh. Itu kan Ayub kan ya. Nah, Muse, ada satu yang kelupaan tadi, yang masalah capek deh tadi gimana Muse? Capek. Jadi kan keluarga ideal memang ada, ya kita bisa berharap. Tetapi ketika salah satu di antara kita tuh tidak melaksanakan role-nya, yang sadar baru salah satu, kan dia terus berlaku benar sendirian. Tadi Muse bilang tetap lakukan. Tetap lakukan. Nah memang ini mungkin nggak mudah, tapi saya percaya gini, pertama adalah tadi hubungan kita sama Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, lalu kita mau jadi murid Tuhan yang benar, kita berusaha dekat sama Tuhan, kita bisa minta Tuhan kasih kita hikmat. Tuhan gimana saya menghadapi pasangan seperti ini. Lalu kita bisa juga minta kekuatan, atau misalnya anak saya bermasalah terus Tuhan kasih saya hikmat juga kekuatan, gimana saya jadi ibu atau jadi ayah yang baik bagi anak saya. Nah saya percaya kekuatan kita bukan karena kita hebat, tapi karena ada Tuhan kan. Dan itu tidak ada yang mustahil. Nah saya melihat begitu banyak kisah-kisah kesaksian kalau kita bisa baca, itu perubahan terjadi seperti itu karya Tuhan. Orang bisa berubah memang bukan karena hebat kita sih, kita nggak bisa merubah orang kok. Banyak kisah ya orang menikah kan, ini pasangan saya begini saya mau rubah dia, ternyata sampai 50 tahun nggak berubah. Kecuali Tuhan yang rubah dia kan dengan satu mujizat, satu kejadian, satu peristiwa aja dia bertobat, dia berubah. Nah tapi saya percaya seperti itu. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tadi sampai terpukau ya, sebelum talkshow tadi memang sempat bercakap-cakap dengan Muse bahwa ternyata kunci dari sebuah keluarga impian itu bukan pada apa yang kita nikmati dalam keluarga, tapi bagaimana kita memberi diri untuk menjadi pelaku-pelaku firman, menjalankan peran yang benar, seperti itu ya Muse ya. Nah maka ketika seperti tadi capek deh atau kita seperti bermain bulu tangkis sendiri, maka prinsip yang terjadi adalah di saat itulah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan memberi diri untuk berlaku benar bagi keluarga kita, kira-kira begitu ya Muse ya. Ya kita merindukan yang terbaik yang kita bisa bagikan buat keluarga kita adalah dari hidup kita kan. Gitu. Baik Muse, mungkin sebagai closing penjelasannya, kira-kira mengenai keluarga impian seperti apa Muse? Apakah itu benar-benar seperti tadi mungkin terjadi dan kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita? Silakan Muse. Ya Bu Nani dan teman-teman, saya percaya kalau Tuhan berikan satu peraturan, satu tuntunan, itu pasti Tuhan punya rencana yang indah. Jadi banyak kisah-kisah nyata yang terjadi betul-betul waktu seorang berusaha taat dan prinsip firman Tuhan itu, perubahan terjadi di tengah keluarga. Memang perlu waktu yang cukup panjang. Tapi waktu kita menikah, kita rindu jadi berkat buat keluarga kita. Kalau kita mengasihi keluarga kita rela berkorban kan. Karena saya mengasihi keluarga saya ingin keluarga saya jadi yang terbaik dalam rencana Tuhan. Nah dalam banyak kisah, ada yang suami berubah, ada yang istri berubah, ada yang anak berubah. Karena apa? Dari pasangan yang pertama kali. Ada suami waktu dia subuh-subuh berubah, perubahan dia akhirnya istrinya jadi berubah. Ada yang sebaliknya. Ada juga yang anak berubah, akhirnya orang tua berubah. Nah saya berikan dua kisah sebagai penutup, dua kisah nyata yang saya pernah baca ya. Mungkin teman-teman tahu kisah dari lagu Fajar di pagi hari itu ya. Janjimu seperti fajar. Janjimu seperti fajar. Kalau teman-teman baca kisah di balik itu adalah kisah seorang suami yang dikatakan dia tidak setia pada istri. Mereka sudah percaya Tuhan, tapi mungkin waktu itu suami tidak jadi murid Tuhan yang baik, dia akhirnya meninggalkan istrinya, tapi istrinya adalah seorang murid Tuhan yang baik, dia mendoakan suaminya dan dia percaya Tuhan kalau saya menikah dengan dia adalah yang terbaik buat saya. Apapun terjadi dengan dia, saya tetap berharap dia jadi yang terbaik. Dia terus mendoakan itu. Sampai sekian lama kemudian akhirnya sang suami bisa kembali pada keluarga ini dan rumah tangga jadi kembali dipulihkan. Ini karena pas seorang istri yang percaya, dia percaya keluarga ini adalah dalam kasih sayang Tuhan. Tuhan tetap peduli dan dia percaya dengan janji Tuhan, dia mendoakan terus suaminya kembali.
Nah setelah kembali sang suami kemudian mengarang lagu, dia ceritakan kisah ini dan lagunya itu seperti janji Tuhan seperti fajar di pagi hari. Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga ini. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian ada kisah juga yang saya baca yang sangat terkenal. Bapak Ibu mungkin kalau generasi saya, Bu Nani yang lebih tua tahu, itu adalah pendeta Billy Graham. Itu seorang pengkhotbah yang mungkin terbesar di abad ke-20. Nah kisah dia, Billy Graham adalah hamba Tuhan yang sangat luar biasa, tapi dia punya keluarga juga kan, dia punya anak-anak. Ternyata dalam kisahnya dikatakan 2 anak laki dia, anak yang keempat dan kelima kalau nggak salah, itu anak itu justru nakal. Anak-anak ini dikatakan sangat mempermalukan orang tua. Bayangkan papanya pendeta besar, pengkhotbah besar yang kemana-mana berkhotbah orang percaya Tuhan, anaknya malah hidup seenaknya, malu-maluin orang tua. Pulang malam begadang, lalu pergaulannya nggak benar, hidupnya nggak benar. Anak yang laki yang besar, lalu yang keempat itu, yang kelima juga demikian, akhirnya sampai pakai obat-obatan dan sebagainya, obat yang dilarang gitu. Itu yang terjadi. Tapi kemudian kita bisa melihat adalah apa? Mereka sebagai orang tua, anak seperti itu. Nah Billy Graham dengan istrinya, Ruth Bell dikatakan mereka sungguh-sungguh tetap mendoakan anak mereka. Mereka sebagai orang tua, mereka berusaha jalankan peran mereka sebagai orang tua yang terbaik. Walaupun anaknya nggak ideal. Nah mereka mendoakan terus, mereka percaya satu saat anak ini Tuhan akan bekerja dalam kehidupan mereka. Ternyata betul teman-teman gitu ya, Bu Nani juga ya. Nah, ternyata kemudian hari kedua anak ini kembali kepada Tuhan. Mereka datang percaya Tuhan, hidup mereka sungguh-sungguh berubah. Mereka bahkan yang satu melanjutkan pelayanan pada Billy Graham. Yang satu lagi juga jadi seorang hamba Tuhan, kalau nggak salah yang juga Tuhan pakai. Mereka berubah. Nah saat anaknya yang kecil pernah cerita gini, dikatakan tentang keluarga mereka. Walaupun saya nakal sekali dulu dikatakan ya, ternyata dikatakan saya sangat kagum dengan papa mama saya karena apa? Mereka walaupun begitu saya nakal, mereka nggak pernah buang saya dikatakan. Rumah itu tetap selalu terbuka buat kami untuk pulang. Jadi itu satu yang luar biasa. Sebagai orang tua dia tahu anak saya betapa nakal, tapi bagaimanapun kamu anak saya dan Tuhan mengasihi kamu. Dan kami berharap kamu berubah, terus didoakan. Dan ternyata anaknya betul, dengan karya Tuhan yang ajaib kemudian mereka sungguh-sungguh berubah. Dan mereka bilang, itulah yang membuat mereka berubah. Karena mereka bisa melihat, papa mama saya yang mengasihi Tuhan itu betul-betul mengasihi mereka. Walaupun mereka nakal, mempermalukan orang tua, mereka tetap dikatakan diterima. Apa adanya sebagai anak yang dikasihi. Jadi dari kisah ini saya ajak kita juga teman-teman mungkin di rumah atau yang mendengarkan semua, keluarga kita tidak ideal mungkin. Tidak setiap keluarga dengan segala impian yang kita rindukan gitu, keluarga impian, tapi mungkin tidak ideal, mungkin hari ini ada pergumulan, ada masalah, tapi percayalah, kita mulai dari diri kita sendiri, mari kita datang kepada Tuhan, kita dekat kepada Tuhan, kita mau taat, kita mau mencari pertolongan Tuhan, dan kita boleh percaya, Tuhan tidak pernah terlambat. Kalaupun sampai akhir hidup kita ternyata tidak ada perubahan, saya yakin perubahan tetap akan ada kok, banyak kisah nyata juga seperti itu. Ada anak yang dikatakan setelah dia meninggal baru orang tuanya berubah. Ada yang keluarga yang pasangannya sudah meninggal, sudah Tuhan panggil, baru dia betul-betul berubah hidupnya. Tidak ada yang sia-sia. Tuhan berkarya dan keluarga itu jadi satu kenangan yang indah dan itu jadi berkat bagi keluarga, anak cucu, satu warisan yang indah. Nah itu yang saya rindu kita boleh miliki. Jadi tetap berharap, jangan putus asa, percayalah keluarga impian itu Tuhan juga mau sediakan buat keluarga kita. Wow, terima kasih Muse ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sekali yang kita dapatkan malam ini dan saya percaya kita semuanya rindu memiliki keluarga, bahwa keluarga impian bukanlah keluarga yang memiliki ABCDE ya, tetapi keluarga impian adalah keluarga di mana di dalamnya masing-masing anggota keluarga menjadi pelaku firman sebagaimana seharusnya yang Tuhan inginkan. Kira-kira begitu ya Muse. Baik Muse, di akhir percakapan kita malam ini, kita semua rindu Muse doakan kepada semua kita yang saat ini menyaksikan talk show. Mari baik Bapak Ibu sekalian ya, kita berdoa bersama. Tuhan terima kasih hari ini kita belajar satu hal walaupun hanya sekilas tentang keluarga impian. Kami rindu Tuhan keluarga kami jadi satu keluarga impian seperti yang Tuhan mau. Bukan seperti yang dunia mau, bukan seperti dalam pemahaman yang terbatas, yang sia-sia, yang hanya untuk kepentingan ego atau kepentingan diri kami sendiri. Tapi kami rindu Tuhan keluarga kami satu keluarga impian yang seperti yang Tuhan mau, di mana Engkau hadir di sana, Kau sungguh berkarya di tengah keluarga kami dan Kau sungguh dipermuliakan di tengah keluarga kami.
Makanya berdoa untuk setiap keluarga Tuhan yang hari ini mendengarkan akan firman Tuhan dan uraian kami pada malam hari ini. Tuhan hadir di tengah keluarga kami masing-masing. Kalau di tengah keluarga kami Tuhan sedang ada pergumulan, ada masalah sedang terjadi, kami mohon Tuhan tetap hadir dengan nyata. Biarlah Tuhan mampukan kami mulai dari diri kami sendiri menjadi pelaku firman Tuhan. Bahwa kami boleh mengenal Engkau secara pribadi. Kami boleh percaya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Kami mau menjadi murid Tuhan yang sejati. Kami mau taatkan firman-Mu. Kami boleh belajar mulai dari diri kami sendiri Tuhan, melakukan bagian kami. Melakukan bagian kami, role kami, peran kami yang terbaik. Mungkin sebagai suami yang baik, sebagai istri yang baik, sebagai orang tua yang baik, sebagai anak yang baik. Tuhan tolong mulai dari kami, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan, berikan kami sukacita, damai sejahtera. Jadi setengah tantangan di tengah keluarga rumah tangga kami. Kami tetap menjadi yang terbaik, jadi pembawa akan kehadiran-Mu bagi keluarga kami. Mulai perubahan hidup kami, mereka seluruh keluarga boleh menyaksikan. Sungguh ada Engkau menyertai kami, dan Engkau memimpin, Engkau sedang berkarya di tengah keluarga kami. Dan pada saatnya Tuhan kami rindu boleh ada pemulihan di tengah keluarga rumah tangga kami. Suami istri boleh kembali diperbaharui, dipulihkan. Orang tua dan anak boleh kembali dipulihkan. Mungkin ada luka-luka batin, ada mungkin kesusahan, ada juga mungkin sakit hati, atau ada kebencian, atau apapun yang terjadi. Kami mohon kehadiran-Mu yang boleh kembali mulai dari kehidupan kami secara pribadi. Tuhan kiranya Kau hadir, Kau memulihkan kembali setiap keluarga, boleh kembali dipulihkan, diperbaharui. Ini suatu keluarga impian yang indah, di mana Kau hadir dan Kau sungguh dipermuliakan. Tuhan tolong kami tidak putus asa, tetap kuat, tetap berharap kepada Tuhan, dan menyaksikan pada waktunya kelak akan ada karya-karya yang indah yang Tuhan nyatakan di tengah keluarga kami, baik bagi seluruh anggota keluarga kami, maupun bagi anak cucu kami, juga bagi orang-orang mengenal kami, di mana Tuhan sungguh dipermuliakan oleh karya-Mu yang ajaib yang Tuhan kerjakan di tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan, mohon kehadiran-Mu berkat-Mu bagi setiap kami. Nah di akhir ibadah ini, Tuhan berkati setiap kami masing-masing, setiap keluarga, setiap rumah tangga, dan setiap pribadi. Ada berkat Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada perlindungan penyertaan bersama kami. Sehingga di tengah situasi yang tidak mudah saat ini, di tengah pandemi COVID yang mungkin juga begitu berat, di tengah keluarga rumah tangga kami, Tuhan boleh tetap hadir dan Tuhan boleh dipermuliakan di tengah rumah tangga dan kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Kau begitu mengasihi kami dan Kau peduli dan Kau mengasihi setiap keluarga dan rumah tangga kami. Maka kami mengucap syukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang mengasihi setiap kami dan setiap keluarga, setiap rumah tangga dan setiap pribadi. Amin. Terima kasih Muse untuk malam ini, kiranya sama-sama. Tuhan terus memberkati pelayanan Muse. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah percakapan kita malam ini mengenai keluarga impian. Biarlah apa yang disampaikan boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat malam.